apa, Ce? Lihat bukunya kok bagus ya. Buku apa ini? Ini loh, bagus Coba banget. lihat dulu. Oh iya nanti ya. Loh, Ica lupa tak? Ini sekarang loh harinya CG. Kok malah baca buku keasikan gitu? Nanti ya. Iya ya, Heeh. lupa. Nanti ya habis CG baru ceritain Mami lagi ya. Habis Oke. ceritain Mami nanti kita sama-sama lihat ya yang lucu di bagian mana. Iya, Oke? oke. Nanti sekarang kita CG dulu ya. Oke. Oke, nih lipat dulu, simpan dulu ya bukunya ya. Yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk adik-adik di rumah kita hari ini mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu, oke? Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami masing-masing di tempat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Engkau hadir di rumah kami masing-masing, Engkau hadir di dalam setiap hati kami, Engkau lembutkan hati kami, dan buka telinga kami Tuhan, agar kami mau mendengarkan Tuhan seperti dari firman-Mu. Kau sertai jalan CG Tuhan, mulai pertama, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau masih di dalam hati kami masing-masing. Haleluya, amin. Nah, setelah kita berdoa, habis gini masih banyak acara seru yang kita akan jalani ya. Adik-adik semuanya duduk manis. Hari ini kita mau apa aja? Hari ini kita mau Main game. main game. Seru ya main gamenya? Iya, Terus seru habis banget. itu kita mau memuji Tuhan, kita mau dengarkan drama ya. Elisan hari ada drama loh. Dan terakhir kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, hari ini yang pada datang semua yang join boleh tulis di live chat di bawah ini, bilang aku mau gitu ya, aku mau mendengarkan gitu ya. Hari ini judulnya tentang Bible Tells Me So. The Bible Tells Me So. Tuhan mau mengajarkan kita agar kita menjadi anak-anak yang suka membaca Alkitab ya. Jadi di bawah ini kalian semua pada tulis ya, aku mau gitu ya. Oke, yuk sama-sama kita mau main game dulu. Hai teman-teman, sebelum CG kita akan bermain game. Gamenya Alison akan tanya dan kalian jawab. Tapi jawabnya tidak pakai kata-kata, pakai gaya. Siap? Siap! Oke. Petrus menyangkal Yesus saat titik-titik. Betul. Petrus menyangkal Yesus saat ayam berkokok. Sakeus melihat Yesus dari atas. Betul. Sakeus melihat Yesus dari atas pohon. Nomor 3. Yesus memberi 5.000 orang dengan betul. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nabi Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat betul. Nabi Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Lagi ya, nomor 5. Daniel masuk ke dalam gua. Betul. Daniel masuk ke dalam gua singa. Yunus dimakan oleh betul. Yunus dimakan oleh ikan paus besar. Nomor 7. Saat bertemu Firaun, tongkat Musa berubah menjadi betul. Betul. Saat Musa bertemu dengan Firaun, tongkat Musa menjadi ular. Nomor 8. Delilah memotong Titik-titik. Samson.
Betul. Delila. Delila memotong rambutnya Samson. Nomor 9. Terakhir ya. Musa membelah betul. Musa membelah laut Merah. merah. Sudah ya main gamenya? Loh. Apa? Nanti kita main lagi. Sekarang kita akan memuji Tuhan. B-I-B-L-E. Yes, there's a book for me. I stand alone on the word of God. B-I-B-L-E. B-I-B-L-E. Yes, there's a book for me. I stand alone on the word of God. B-I-B-L-E. B-I-B-L-E. Yes, there's a book for me. I stand alone on the word of God. B-I-B-L-E. B-I-B-L-E. Yes, there's a book for me. I stand alone on the word of God. B-I-B-L-E. Hallelujah! Friends, let's worship Jesus together. Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Little ones to really know, they are weak but He is strong. Jesus loves me, yes Jesus loves me, yes Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Little ones will really know, they are weak, but He is strong. Jesus loves me, yes Jesus loves me, yes Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Little ones will really know, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Haleluya. 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 Nah, Nixon sama Luisa, kita udah main game, kita juga udah praise. Sekarang kita mau memuji Tuhan ya, kita mau worship ya. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Ayo ajak-ajak adik-adik yang ada di rumah semuanya, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi dalam hadiratnya. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Iya, Tuhan yang Iya. baik dalam kehidupan kita, Tuhan yang selalu menjaga kita dimanapun kita berada, ya kok ya. Oke, yuk Nixon, Luisa sama adik-adik di rumah, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, masuk dalam hadiratnya, duduk yang manis, kita mau menyambut firman-Nya.
Yuk adik-adik, sama-sama kita memuji Tuhan ya. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan, menyembah Dia, masuk dalam hadiratnya sama-sama ya. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bilang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, bersamamu selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami sudah bermain game. Tuhan Yesus, jika sebentar Tuhan kami mau masuk Tuhan, mendengarkan bagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, Kau lembutkan hati kami Tuhan, agar apapun yang dikatakan oleh Kak Lydia Tuhan, semuanya Tuhan bisa masuk Tuhan dan merema Tuhan di dalam kehidupan anak-anak ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu Tuhan adalah pelita Tuhan bagi kaki mereka dan terang bagi jalan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami masing-masing. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tahu nggak semuanya hari ini judulnya Cek Kids kita hari ini apa? Hari ini ada yang spesial ya. Bulan ini tuh spesial karena bulan ini itu kita mau belajar tentang Bible. Nah adik-adik di rumah kalau ada yang nggak punya Bible bisa minta ke maminya ya untuk dibelikan Bible ya. Yang sudah punya Bible semuanya kita mau ya setiap hari sebelum tidur kita saat teduh kita ikut yang namanya Bible for Kids ya. Jadi adik-adik di rumah bisa mengikuti cerita-cerita di Alkitab dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hari ini judulnya Kak Lydia mau cerita tentang The Bible Tells Me So. The Bible Tells Me So hari ini Kak Lydia mau ngomongin ya sama kalian semua bahwa dalam kehidupan kita itu nggak bisa ya jalan sendiri ya. Kita itu pasti ada yang nuntun gitu ya. Jadi waktu kita jalan di tempat yang gelap, pasti kita cari apa? Cari terang ya. Terus habis itu kalau kita lagi jalan di jalan raya, itu di tengah-tengah jalan pasti ada yang namanya rambu-rambu lalu lintas ya. Ada merah, kuning, hijau. Ada juga yang mengatakan kalau belok ke kanan itu kemana, belok ke kiri itu kemana. Nah di dalam hidup itu selalu ada penuntun hidup kita. Termasuk kalau kita itu lagi mau ulangan ya, kita kadang-kadang nggak tahu ya besok ulangan itu soalnya gimana ya. Tapi biasanya guru kita ngomong ya, ulangannya bahannya begini ya adik-adik gitu ya. Atau misalnya besok kita itu nggak tahu ya, besok itu kita itu bagaimana kondisi hati kita apa besok kita marah, apa besok kita itu bisa sedih atau kita juga nggak tahu ya. Tapi di dalam hidup, ketika kita punya penuntun dalam hidup, kita tahu bahwa hidup kita itu akan selalu tenang, akan selalu aman karena ada Tuhan Yesus yang menuntun hidup kita. Nah, tapi adik-adik, Tuhan Yesus menuntun hidup kita itu hanya kalau kita semua itu mau mengikuti perintahnya, mau mentaati apapun yang menjadi kehendak Tuhan dan menyukakan hati Tuhan ya. Jadi Tuhan Yesus nggak bisa itu dengan cara bilang tiba-tiba, adik-adik, ayo
hari ini ke gereja. Nggak akan bisa begitu ya. Pasti melalui mama papa di rumah, atau melalui kakak-kakak CG Kids, atau melalui kakak-kakak Eagle Kids. Nah, dengan Tuhan Yesus juga mau agar kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu hanya dengan ketika kita membaca Alkitab. Di dalam Alkitab banyak hal-hal yang bisa menuntun kita kepada kebenaran. Di Alkitab menuntun kita agar kita selalu melakukan sesuatu hal yang baik dan melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan happy ya adik-adik ya. Yuk sama-sama sebelum kita masuk di dalam firman ini, kita mau lihat satu cerita Alkitab ya. Nanti sama-sama kakak mau tanya sama kalian ya, siapa tokoh-tokoh di dalamnya. Oke, silakan menyimak cerita drama yang berikut ini. Hai adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang Raja Yosia yang ada di Alkitab. Pada saat itu ada raja-raja yang meminta Yehuda, tapi mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah kepada patung-patung dan tidak menyembah kepada Allah. Dan mereka membuang kitab Taurat. Salah satu raja Yehuda bernama Raja Amon, ia juga melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Raja Amon mempunyai seorang anak bernama Yosia. Ia diangkat menjadi seorang raja ketika berumur 8 tahun. Tetapi meskipun dia masih kecil, Raja Yosia mengasihi Tuhan. Tidak seperti raja-raja pada sebelumnya, Raja Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia menyembah kepada Allah Israel dan menghancurkan patung-patung yang disembah oleh mereka. Suatu hari, imam yang bekerja di rumah Tuhan menemukan kitab Taurat yang pernah dibuang dan dibiarkan oleh raja-raja sebelumnya. Raja Yosia sangat terkejut mendengar apa yang tertulis di dalamnya. Karena ternyata mereka adalah umat Tuhan yang belum melakukan apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Maka Raja Yosia dan mengumpulkan segenap rakyat yang dipimpinnya untuk membaca kitab Taurat itu, dan mereka mau mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Mereka membersihkan semua bahan benda-benda berhala yang masih tersisa. Kuil-kuil tempat penyembahan berhala juga dihancurkan. Ia juga memecat dan memberhentikan para imam dewa asing yang sudah diangkat oleh raja-raja sebelumnya. Kemudian mereka juga merayakan Prapaskah yang sudah lama tidak pernah mereka rayakan lagi. Benar-benar terjadi perubahan yang besar sejak kitab Taurat ditemukan dan dibacakan kepada Raja Yosia ataupun kepada seluruh rakyat Yehuda. Sampai dalam firman Tuhan dicatat bahwa tidak ada raja-raja Israel yang hidup berbalik kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Raja Yosia. Nah, adik-adik, sekarang kita tahu ya bahwa firman Tuhan menjadi penuntun bagi hidup kita jika kita membacanya setiap hari. Seperti dikatakan di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sudah lihat semua ya tadi cerita Alkitab tentang Raja Yosia dan bangsa Yehuda ya. Begitu mereka menerima kitab Taurat, mereka benar-benar hidup mereka diubahkan semuanya ya. Mereka jadi tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang gak menyenangkan hati Tuhan. Mereka juga menjadi tahu gitu ya, apa yang harus mereka lakukan seperti perayaan Paskah. Begitu ya, jadi ketika bangsa Yehuda dan Raja Yosia menerima kitab Taurat ini, benar-benar mereka mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Dan mereka itu dituntun menjadi sebuah bangsa yang besar, menjadi sebuah bangsa yang takut akan Tuhan. Ketika kita hidup, ketika kita punya penuntun di dalam hidup kita tahu bahwa hidup kita itu nggak lagi kesana dan kemari. Hidup kita itu jalannya itu lurus ya adik-adik ya. Jadi kita tahu bahwa firman yang Tuhan sudah kasih buat kita itu adalah penuntun bagi kaki kita ya. Seperti ada di lagu yang tadi ada teman-teman kita tadi nyanyi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Benar-benar ya, firman itu menjadi seperti pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ketika kita nggak tahu arah tujuan kita, tapi ketika kita punya firman, kita punya penuntun hidup kita. Kan kita juga tahu ya adik-adik ya, firman itu juga adalah the word of God ya. Apapun yang Tuhan mau ya, semua yang ketika Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidup kita, Tuhan juga akan ngomong pada kita semua melalui kitabnya yang tadi, melalui firman-Nya yang tadi. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita mau rajin membaca firman Tuhan, kita tahu bahwa hati kita ini lembut ya, hati kita ini mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di saat itu, hidup kita akan menjadi anak-anak yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, gitu ya adik-adik ya. Jadi ya, hari ini kakak mau ngomong sama adik-adik semuanya.
Alkitab juga menuntun hidup kita pada sehari-hari kita ya. Jadi ketika kita di sekolah, ketika ada yang membuli temennya, ketika ada yang mengejek-ngejek kita, apa yang harus kita lakukan? Juga waktu ketika di rumah kita asik main HP gitu ya, mama biasanya pasti teriak-teriak ya, ayo jangan main HP terus gitu ya. Kadang-kadang kita itu nggak mau nurut ya, tetapi ketika kita itu dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita tahu bahwa apapun yang terbaik buat kita itu yang Tuhan mau gitu loh. Jadi melalui orang tua kita bisa menjadi penuntun hidup kita. Ketika kita mau membaca Alkitab, ketika kita rajin dalam membaca firman, kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan, semuanya itu harus sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus. Jangan kita maunya egois dengan kita sendiri ya. Kalau ada teman yang gendut, atau ada teman yang nakal, atau teman yang apa, kita marah-marahin, kita ngejek-ngejek, itu nggak benar ya adik-adik ya. Jadi kita mau dengerin satu drama lagi. Di sini kita mau belajar sesuatu hal. Nanti adik-adik tulis ya di bawah apa yang adik-adik dapat dari drama yang akan diputar sebentar lagi. Oke? Yuk sama-sama kita mau lihat drama sebentar lagi. Ayo kita main hide and seek yuk. Home Pimpa dulu. Oke. Home Pimpa alayom gambreng. Oke, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Radio not, here I come. Nixon sembunyi di sini aja lah. Nixon mana ya? Winston mana ya? Winston mana ya? Ah, ini Nixon. You lost. Nixon, makanya jangan gendut-gendut. Bisa ketahuan. Lihat perutnya itu loh, kelihatan. Kamu beratnya berapa kilo? 47 kilo. Hah? Lebih berat dari mamiku. Aku ndak gendut, cuma agak besar. Aku ke WC dulu ya. A few moments later. Loh, pintunya nggak bisa buka ini ya. Nggak bisa dibuka. Loh, tolong. Hah? Suara siapa ya itu? Siapa itu? Nixon, tolong, ini Ellison. Ellison kekunci di dalam toilet. Tolong bukain. Aha! Jangan panik, Ellison. Nixon tahu apa yang dilakukan. Kamu tarik dari dalam, aku dorong dari luar. Siap? 1, 2, 3. Thank you Nixon. Walaupun kamu gendut, tapi kamu kuat dan baik hati. Kita ada kekurangan dan kelebihan, tapi kita bersyukur dengan Tuhan. Nah, kita sudah lihat ya tadi ya drama barusan ya. Tuhan mengajarkan kita melalui drama ini apa Kak? Kejahatan itu tidak dapat dibalas dengan kejahatan. Kejahatan itu harus dibalas dengan kebaikan ya adik-adik ya. Jadi kalau kita tuh sering-sering baca Alkitab, sering-sering baca firman, ketika ada teman-teman yang mengejek itu, tiba-tiba firman Tuhan tuh keluar di dalam pikiran kita. Roh Kudus itu ngomong di dalam hati kita. Gak boleh ya, kalau ada yang nakal kita ikutan nakal, ada yang mukul kita ikutan mukul. Gak boleh gitu, nanti Roh Kudus akan ngomong sama kita. Sama kayak tadi itu ya, teman kita ya tadi bilang, wah kamu gini, kamu gitu ya. Tapi ternyata waktu dia kekuncian pintu, tadi yang diejek itu mau menyelamatkan. Wah, benar-benar menjadi berkat adik-adik ya. Jadi juga apabila kita sama mama kita dimarahin, ayo jangan main handphone terus, atau ayo kamu cepet bangun tidur, ayo makan, ayo apa, kadang-kadang kita mama cerewet gitu ya. Nah, tapi kalau kita sering baca
firman, kita sering mendengarkan kakak Gigit, kakak Cigigit tentang firman yang sudah disampaikan, pasti kita tuh akan terngiang-ngiang di dalam otak kita, ada di dalam hati kita. Pasti akan ngomong gini, oh katanya kemarin hormatilah mama dan papamu, oh taatilah ayah dan ibumu ya. Kalau kita itu dengar-dengar akan firman Tuhan, hidup kita itu akan dibawa Tuhan ke dalam jalannya yang benar ya. Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rajin membaca Alkitab. Firman yang ada di dalam Alkitab itu harus kita cari ya adik-adik ya, harus kita baca ya. Nggak bisa ya tiba-tiba itu kita nggak baca, tiba-tiba kita tahu, itu nggak bisa ya. Kita tuh harus cari ya firman Tuhan, the word of God itu harus kita cari adik-adik ya. Word of God ini tidak akan kita temukan jawabannya kalau kita tidak mencarinya. Cara firman Tuhan bekerja adalah dengan tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Sama seperti kayak petani ya, petani yang ada di sawah ya, itu memotong padi-padinya ditaruh di dalam lumbung ya. Lumbung itu tempatnya padi ya. Nah, nanti kalau waktunya habis padinya, dia ngambil lagi di lumbungnya. Kalau habis lagi padinya, ngambil lagi ya, gitu ya. Sama kayak firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tuh sering kita cari, sering kita dapatkan, sering kita baca ya, semua itu akan ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi suatu hari nanti kalau kita membutuhkannya, tiba-tiba Roh Kudus akan mengingatkan kita akan apapun, akan semua ayat yang pernah kita baca, adik-adik ya. Jadi hari ini Kakak Lydia mau menghimbau adik-adik semua di rumah untuk rajin membaca Alkitab. Kadang kalau kita nggak ngerti apa ya Kak ini artinya ya Kak, boleh tanya maminya, boleh tanya dadinya apa artinya gitu ya. Kalau misalnya mami dan dadi nggak ngerti, boleh tanya ke kakak Eagle Kids. Nanti kakak Eagle Kids bantu kalian untuk ini loh maksudnya, ini loh Tuhan tuh mau begini loh dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi kita bisa membaca firman, kita bisa mengerti tokoh-tokoh di Alkitab yang luar biasa hebatnya ya. Kita mau menjadi benar-benar menjadi laskar Kristus, kita mau menjadi Bible Hunter. Oke adik-adik, The Bible tells me so. Big message kita hari ini, kita mau katakan keras-keras ya, kita mau tulis di bawah live chat ini ya. Aku mau membaca Alkitab setiap hari. Jangan lupa adik-adik ya, big message kita hari ini. Aku mau membaca Alkitab setiap hari seperti yang dikatakan di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, thank you semua adik-adik hari ini sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk selalu membaca Alkitab, bisa melalui aplikasi I Love My Bible for Kids. Nanti ada sesuai umurnya, bisa minta mama papanya untuk membantu kalian untuk menginstalnya di dalam HP kalian atau di HP mama papa ya. Oke adik-adik, kita mau berjanji, kita mau saling mengingatkan ya satu sama lain ya, untuk membaca Alkitab, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk mau dengar-dengaran akan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dan mau membiarkan Tuhan jadi penuntun dalam hidup kita ya. Yuk sama-sama lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan dalam Cigigit hari ini. Kami sudah belajar Tuhan, The Bible tells me so, untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan Engkau, dan untuk mau membawa Engkau di dalam setiap jalan-jalan kami. Tuhan Yesus, Kau sertai anak-anak ini Tuhan, adik-adik semua, agar menjadi anak-anak Tuhan yang dilembutkan hatinya, membiarkan Engkau menuntun hidup mereka Tuhan, agar mereka Tuhan tahu Tuhan apa yang harus mereka lakukan Tuhan Yesus, apa yang baik Tuhan dan yang buruk Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Biarlah mereka Tuhan menjadi berkat Tuhan, biarlah mereka menjadi contoh Tuhan yang baik Tuhan, biarlah mereka menjadi terang Tuhan bagi sesama mereka Tuhan, biarlah kehidupan mereka Tuhan menjadi seperti pelita Tuhan yang menjadi terang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah Tuhan, agar mereka Tuhan selalu menjadi anak yang baik, selalu menjadi anak yang takut akan Tuhan, pertumbuhan mereka, sekolah mereka, apapun yang orang tua mereka doakan buat mereka, dan apapun yang mereka doakan Tuhan, Engkau buat mereka berhasil, Engkau buat mereka menjadi anak-anak yang selalu Tuhan memprioritaskan, membuat Engkau nomor satu di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan adik-adik ini Tuhan, hanya dalam Engkau saja. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik ya. Thank you for join us today. Jangan lupa untuk selalu baca I Love My Bible apps melalui HP adik-adik di rumah atau melalui HP mami atau dadinya ya. Di sana diajarkan kepada kita, dan ada saat teduhnya juga ada pertanyaan-pertanyaan kuisnya. Sangat fun, dan nanti
adik-adik bisa sampaikan apa yang adik-adik dapatkan melalui firman yang adik-adik baca hari itu. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan minggu depan jangan lupa untuk join lagi di JG Kids Online setiap hari Selasa jam 6:30 malam. See you and God bless you.